Sudahkah kita mendengar bahwa 5 perkampungan di Majalengka berikut pernah menjadi lokasi pusat kerajaan dalam sejarah Tatar Sunda? Majalengka menyimpan sejarah kaya melalui 5 perkampungan yang pernah menjadi pusat kerajaan. Warisan ini menegaskan hubungan kosmologi politik dan spiritual masyarakat Tatar Sunda. Inilah pusat kerajaan pertama, Sangyang Lama. Jejak sejarah terpelihara di Dusun Sangyang, Desa Sangyang, Banjaran, tempat situs-situs Sangyang diyakini masyarakat sebagai pusat kerajaan Talaga Manggung. Menurut ingatan warga, Sunan Parung memimpin awal kerajaan. Nama Talaga Manggung berasal telaga sakral, berdiri sekitar abad ke-15 menurut catatan Babat. Warisan ritual berupa ziarah, mandi suci, dan penghormatan ikan keramat berpadu dengan keberadaan makam Sunan Parung menampilkan harmoni Sunda serta Islam. Kekuatan politik kerajaan terlihat dari perannya sebagai mandala pelindung perdagangan. Pengaruh tersebut berkembang sekitar abad ke-15 wilayah selatan Majalengka. Situs-situs Sangyang, makam keramat, serta kisah lisan menjadi bukti. Peninggalan terjaga meski catatan tertulis sangat terbatas dan sulit ditemukan hingga sekarang. Nilai kosmologis Sangyang terus dihidupkan. Warga menafsirkan hubungan manusia, alam, dan spiritualitas sebagai warisan leluhur yang layak dijaga untuk generasi mendatang. Rahayu. Inilah pusat kerajaan kedua, Raja Galuh. Toponimi Raja Galuh di Desa Raja Galuh, Kecamatan Raja Galuh, diyakini masyarakat sebagai jejak kerajaan Raja Galuh, simpul penting kekuasaan Sunda Pajajaran wilayah timur. Babat Sunda menuliskan Prabu Cakraningrat sebagai penguasa awal. Nama Raja Galuh lahir dari gabungan kata raja dan galuh, berdiri sekitar abad ke-15. Identitas spiritual masyarakat Raja Galuh diperkaya Islam sejak abad ke-16. Petilasan, upacara adat, dan kisah turun-temurun menjaga kesinambungan nilai leluhur. Masa keemasan muncul era Prabu Cakraningrat. Kerajaan menguasai jalur dagang Galuh, Cirebon, dan Sumedang, memberikan posisi penting dalam politik Sunda Pajajaran. Peninggalan berupa Galuh Mukti, Galuh Raharja, serta makam leluhur menjadi bukti nyata. Keruntuhan terjadi abad ke-16 akibat tekanan ekspansi Demak. Bagi kajian kontemporer, Raja Galuh melambangkan kesinambungan identitas Galuh. Toponimi tersebut menjadi penanda politik sekaligus warisan penting masyarakat Majalengka. Rahayu. Inilah pusat kerajaan ketiga, Jatiwangi. Tradisi masyarakat Jatiwangi, Kecamatan Jatiwangi menyebut wilayahnya sebagai pusat kerajaan Wanayasa. Simpul pemerintahan lokal ini diyakini bagian penting Majalengka. Riwayat lokal menempatkan Prabu Wirapati sebagai penguasa awal, sementara Arya Jiteng Jatiswara menjadi penerus dan penjaga nilai-nilai kerajaan abad ke-15. Corak kepercayaan Sunda mendominasi awal kehidupan kerajaan. Islam kemudian masuk melalui wali, menorehkan jejak doa serta pemujaan leluhur. Pengaruh Wanayasa mencapai puncaknya ketika jalur perdagangan Majalengka terhubung Galuh, Cirebon hingga pesisir utara. Jaringan itu disebut tradisi setempat sangat vital.
Peninggalan meliputi toponimi Jatiwangi, situs keramat, dan kisah rakyat. Melemahnya kerajaan terjadi abad ke-16 bersamaan dengan dominasi Cirebon serta Demak. Transformasi budaya tetap berlangsung. Jatiwangi modern dikenal pusat industri genteng dan seni, menegaskan kesinambungan identitas dari masa kerajaan hingga saat ini. Rahayu. Inilah pusat kerajaan keempat, Sindangkasih. Legenda Nyi Rambut Kasih masih hidup di Kelurahan Sindangkasih. Lewi Lenggik dipercaya warga sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Sindangkasih masa silam. Tradisi lisan menyebut penguasa itu keturunan Galuh. Ia memimpin abad ke-16, menjadikan Lewi Lenggik benteng pertahanan sekaligus pusat spiritual masyarakat. Ajaran Sunda tetap dijalankan. Islam masuk melalui Cirebon, namun sang pemimpin mempertahankan adat karuhun serta ritual suci yang diwariskan turun-temurun. Kejayaan Sindangkasih tercermin dari kendali jalur perdagangan Majalengka Cirebon. Kerajaan berperan sebagai simpul ekonomi sekaligus pusat spiritual masyarakat lokal. Cerita rakyat menuturkan Nyi Rambut Kasih menolak pinangan Sunan. Perang pun pecah. Kerajaan runtuh akhir abad ke-16 akibat serangan. Makam keramat Nyi Rambut Kasih masih ramai diziarahi. Warga menafsirkan peninggalan tersebut sebagai simbol identitas Majalengka, warisan spiritual, serta peran luhur perempuan. Rahayu. Inilah pusat kerajaan kelima, Pajajar. Petilasan Prabu Siliwangi di Desa Pajajar, Kecamatan Rajagaluh kerap dikunjungi peziarah. Masyarakat menghubungkannya dengan pengaruh kerajaan Pajajaran bagian timur. Tradisi babat setempat menuturkan Prabu Siliwangi singgah sekitar abad ke-15. Namanya kemudian melekat erat dengan toponimi Pajajar yang masih bertahan. Spiritualitas warga terbentuk dari percampuran tradisi adat Sunda dengan Islam. Ziarah, doa bersama, dan pemeliharaan situs hingga kini terus dijaga. Pajajar dipandang sebagai mandala kontemplasi. Posisinya mendukung jalur Galuh Sumedang serta Cirebon menurut narasi yang diwariskan generasi ke generasi. Sisa peninggalan berupa batu, petilasan terawat, serta ritual tahunan menegaskan pengaruh Pajajar. Pusat ini melemah menjelang keruntuhan Pajajaran abad ke-16. Makna edukatif terasa kuat. Petilasan dijadikan ruang belajar sejarah Sunda, sekaligus simbol penghormatan leluhur bagi masyarakat maupun peziarah luar daerah. Rahayu. Perjalanan 5 perkampungan ini membuktikan bahwa sejarah bukan sekadar catatan tertulis. Peninggalan fisik, ritual, dan cerita lisan tetap menjadi sumber pengetahuan, refleksi budaya, dan inspirasi penelitian kontemporer Majalengka. Waluya.